Namanya Ricky, seseorang mahasiswa yang baru saja ditunjuk menjadi ketua Mapala pada periode tahun 2011 hingga 2012 di salah satu universitas di sebuah kota. Salah satu universitas yang cukup terkenal di kota tersebut. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal yang bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada sebuah proyek untuk mendaki puncak Mahameru bersama 4 universitas dan termasuk Mapala mereka akan ikut bergabung. Disinilah Ricky membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli nanti. Akan tetapi, tak satu pun anggota Mapala yang sanggup untuk bergabung di acara dadakan itu, karena memang bertepatan dengan ujian ataupun UTS. Karena minimnya persiapan, Ricky tetap berinisiatif untuk melanjutkan agendanya meski bila harus seorang diri. Lalu ada temannya yang bernama Dias. Ya, Dias ini ketua Mapala sebelumnya dan dia akhirnya ikut bergabung dengan acara dadakan yang dibuat oleh Ricky ini. Selain mendaki merupakan salah satu hobi dari Dias, dan Dias pun beranggapan kegiatan ini merupakan untuk nama universitas mereka. Di acara pendakian dadakan ini, disinilah mereka mendapatkan satu tempat yang dirasa cocok, yaitu Alas Trawas. Alas Trawas merupakan salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapatkan momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju oleh mereka bukanlah jalur pendakian pada umumnya, namun Ricky meyakinkan Dias temannya itu bahwa kegiatan ini harus mereka lakukan. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 6 jam, namun terasa singkat terlebih di hari yang semakin petang, Ricky masih memeriksa semuanya, mulai dari kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggamannya. Tidak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi pun berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Namun anehnya, malam itu tidak ada satupun orang yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini merupakan jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, ya tentu saja mereka harus menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan oleh mereka, karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Akan tetapi, setelah 1 jam bahkan 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun penjaga yang muncul. Tentu saja hal itu membuat dia gusar. Bagaimana ini Rick? Kok belum ada yang datang ya? Kalau nggak begini saja gimana? Kita tinggalkan KTP di sini saja, terus kita tulis pesan bahwa kita itu sudah melampirkan gitu. Lagian kalau kita menunggu, kita kan tidak tahu kapan petugas itu ada. Gimana menurutmu? Ya, bimbang. Itulah yang Ricky pikirkan. Bukan sekali, 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Ricky ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun di sisi lain, pendapat Dias itu memang ada benarnya. Mereka pun tidak tahu kapan petugas itu akan kembali, dan pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan bersiap-siap untuk menyambut para penghuni yang sudah menunggu mereka. Waktu itu telah menunjukkan pukul 8 malam, akan tetapi jalanan terasa gelap sekali. Seharusnya di jam seperti itu, jalur itu belum terasa gelap, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Dan yang lebih aneh lagi, malam itu tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai, dan disinilah Dias pun memulai obrolan. Kalau kata mbahku dulu ya, jika tidak ada suara biasanya itu ada hantu loh.
"Shh, jaga mulutmu, Yas. Tidak baik ngomong begitu, apalagi di tempat-tempat seperti ini," jawab Ricky. Dan pada saat itu ada yang membuat Ricky sedari tadi tidak terasa tenang ketika berjalan di belakang Dias. Ya, ia merasa di belakangnya ada seseorang yang telah mengikuti. Namun tidak ada siapapun di belakangnya, dan bulu kuduknya pun berdiri sedari tadi. Dan bukan kali pertama Ricky merasakan ini selama dia mendaki ke gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini. Bulu kuduk atau leher pun meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Akan tetapi perasaan ini berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengerikan. Namun Dias tak merasakan apapun. Dias pun membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada diri Ricky. Dan sampai pada akhirnya ia pun mendengar suara lain. Ricky kemudian berhenti disusul oleh Dias. Yas, Dias, apa itu, Yas? Dengar tidak suara ayam itu tadi?" ucap Ricky, dan Dias pun diam mencoba mencuri dengar apa yang Ricky dengar. Namun Dias menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. "Gak ada tuh," jawab Dias. Dan pada saat itu mereka pun saling berpandangan satu sama lain untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Dan pada saat itu mereka menyadari ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan oleh salah satunya adalah suara ayam berkokok. Mendengar suara ayam seperti ini pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat semacam ini. Ricky dan juga Dias pun memikirkan hal yang sama. Ya, kuntilanak di benak mereka. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar oleh Ricky dan tidak didengar oleh Dias itu menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang ataupun diincar sedari tadi. Detuk jantung dan juga suara nafas pun terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, dan Diaslah yang kemudian mengatakannya. "Sialan, kamu bau bunga semboja nggak?" Mereka bertukar tatap. Umpatan ataupun kalimat tidak pantas biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara si Dias untuk menekannya. Akan tetapi terkadang Ricky merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Terkadang di dunia mereka menangkap pesan yang berbeda. Dan benar saja, suara ayam berkokok dan juga bau bunga semboja kemudian berujung pada sesosok di balik semak belukar. Diaslah yang kala itu pertama kali melihat sosok itu. Namun keinginan untuk memanggil Ricky yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang sangat besar bagi dirinya. Dias pun kemudian mengintip sosok asing itu. Sosoknya terlihat tinggi setinggi dirinya. Sosok itu pun berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya pun sangat mencolok dengan kegelapan hutan. Ya, warna putih. Dias terus melihat sosok itu. Tatapannya pun terkunci pada kepalanya yang sedari tadi bergedek-gedek ke kiri dan juga ke arah kanan. Setelah beberapa saat kemudian, barulah Dias mengerti kenapa kepalanya tergedek-gedek seperti itu. Bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Dias pun tersadar, sedari tadi yang ia lihat merupakan sesosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di dalam hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni ataupun kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah jin korin korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Dias pun akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Setelah Ricky usai kembali dari buang air kecil, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Rencananya mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Ricky bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi.
Dias pun lebih sering diam. Hal ini membuat Ricky penasaran kenapa asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Dias lebih memilih untuk diam, dan sesekali dia mencuri pandang ke arah belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Ricky. "Ada apa, Yas?" tanya Ricky. Enggak ada apa-apa." Ricky tahu dia sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya itu adalah pos kedua ataupun tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat, Dias pun baru membuka suara. "Ada kuntilanak, Ki." Terkejut, namun Ricky tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Dias lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Dias. Setelah dirasa sudah cukup dan Dias pun menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Ricky yang saat ini memimpin di depan. Disinilah keanehan demi keanehan mulai terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang kala itu tidak ada, dan hampir 2 jam Ricky dan juga Dias hanya berada di area itu, dan itu terus-menerus mereka lakukan. Hal ini tentu saja membuat mereka akhirnya berpikir untuk menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka pun memutuskan pasrah. Dan tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki menghentak-hentakan, dan sontak saja mereka pun terjaga dan diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Dias dan juga Ricky melihatnya. Waktu itu mereka melihat ada orang-orang tengah berjalan berjejeran seolah-olah ada sesuatu yang sedang mereka bawa. Sampai mata mereka pun tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru menyadari ada pemakaman mayat. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Ricky dan juga Dias pertama pikirkan. Sampai baru mereka menyadari bagaimana mungkin ada pemakaman jenazah di tengah-tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Ricky dan juga Dias pun hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan malam. Di tengah-tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba saja Ricky mengeluh kesakitan. Akan tetapi, ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Dias mengajak untuk lanjut, tiba-tiba saja Ricky kala itu mengeluh tidak bisa melanjutkan perjalanan. Diceritakanlah kondisinya dan ketika diperiksa apa yang telah terjadi, Ricky tidak tahu lagi harus berbicara bagaimana kondisinya kepada Dias. "Gimana, Ki? Bisa lanjut atau tidak?" Ricky pun memanggil Dias dan memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya, dan ketika itu dia pun menunjukkan kondisinya. Dan pada saat itu Dias hanya bisa melotot tidak percaya atas apa yang telah ia lihat. "Sialan, kenapa dengan kakimu ini, Ki?" tanya Dias. Matanya tetap fokus melihat sesuatu yang ganjil. Ricky hanya bisa terdiam. Wajahnya sudah sangat pucat. Jangankan untuk menjawab pertanyaan Dias kapan dan bagaimana ini terjadi, Ricky pun tidak tahu. Aku tak tahu, Yas," jawab Ricky. Sembari melihat kondisi Ricky seperti itu, Dias pun akhirnya meminta Ricky bersandar di bawah pohon. Kemudian pikirannya pun fokus ke arah rombongan yang tadi lewat. Mereka itu golongan jin atau bukan? Dan dia harus memanggil mereka agar Ricky segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali dia hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Akan tetapi semuanya benar-benar telah terjadi. Ya, sakit yang dirasakan oleh Ricky terdapat di bagian alat kelaminnya yang semakin membesar. Besarnya pun sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Dias pun cuma bisa berpikir satu hal, pasti jin gunung yang telah melakukan semua ini. Dias pun kemudian meninggalkan Ricky seorang diri. Ia kemudian berlari menembus semak belukar menuju ke arah rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Ricky dengar ataupun tidak, namun dia sangat yakin
Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Dias tidak berani bicara karena fokus mendengarkan alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan orang itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih ataupun bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu terlihat sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayat yang dipikul oleh orang-orang itu terlihat sangat asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Dias dan juga Ricky lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan oleh Dias patokan, semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan dan juga semoga mereka memang manusia. Setelah berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Ricky yang masih menahan nyeri, Dias pun sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan menggendong mayat di medan yang naik turun seperti ini? Setelah Dias meyakini bahwa rombongan itu benar-benar sudah menghilang, akhirnya dia kembali menelusuri jalanan lagi. Dia pun kembali ke tempat di mana Ricky tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantaran ini. Akan tetapi, ketika ia kembali, dia sangat terkejut saat di hadapannya Ricky tidak sendirian. Di depannya terlihat ada seseorang nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar terlihat dari arah kejauhan. Ricky pun tampak mengobrol dengan sosok asing itu membuat Dias pun bertanya-tanya. Ya, Dias pun ragu. Lalu Dias pun terpaksa mendekat. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal. Nenek itu tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada, dan nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu jika apa yang telah terjadi pada Ricky adalah akibat dari Waltok. Hah? Apa itu, Nek? Tanya Dias. Disitulah nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Ricky bercerita tentang Waltok. Ya, Waltok adalah lelembut, demit penunggu sungai yang marah terhadap Ricky karena tanpa sengaja Ricky sudah mengencinginya. Dan pada saat itu, karena keadaan sudah sangat benar-benar darurat, memaksa Dias akhirnya setuju. Kemudian diboponglah Ricky dengan keadaan yang sangat lemah. Selama di perjalanan, nenek pun bercerita banyak sekali hal dan salah satunya mengatakan jika harus permisi jika akan buang hajat ataupun apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada, meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Dias. Ya, kaget. Dias kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul? Wanggul itu apaan, Mbah? Nenek pun berhenti, melihat jauh ke arah belakang dan di sana ia menunjuk. Wanggul itu hantu jin korin wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia itu mengikuti kamu. Dan ada satu hal yang perlu kalian tahu. Pasti kamu telah mencium bau wewangian, kan? Dias pun hanya bisa mengangguk pelan, kemudian ia berkata, Iya, Mbah. Saya dari tadi mencium bau bunga semboja, Mbah. Mendengarkan hal itu, nenek pun hanya mengangguk. Ya, tidak apa-apa kalau semboja. Jika bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Lalu saya harus bagaimana, Mbah? Dan sampai kapan saya diikuti sosok itu, Mbah? Sudah, biarkan saja, Le. Nanti juga dia itu akan pergi sendiri, jawab nenek itu. Dan tidak lama kemudian setelah mereka melakukan perjalanan sembari bercerita tentang banyak sekali hal, di depan sana sudah mulai terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya pun terlihat terbuat dari anyaman bambu dan terlihat sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman saat ini yang dibangun dengan bata ataupun semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentengnya pun terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Kemudian nenek pun mempersilahkan kami masuk ke dalam. Tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah pun masuk ke ruangan dalam, sedangkan Dias dan juga Ricky ditinggal di teras rumah. Dan pada saat itu, Dias pun masih tidak percaya kenapa hanya karena kencing bisa seperti ini.
Selidik demi selidik, Dias pun kemudian melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung, hanya ada sekitar 13 rumah di daerah itu. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada sebuah desa. Namun di tengah-tengah malam seperti ini, desa ini pun sangat sunyi dan juga sepi, cukup membuat ngeri. Tidak lama kemudian, Simbah pun keluar dari arah belakang dan di tangannya membawa sebuah kendi. "Minum dulu ini, Le. Dan jangan lupa, nanti pas kamu minum, menghadaplah ke arah selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan ya." Berusaha keras berdiri, Ricky pun kemudian menegak air itu. "Sudah, Le. Sekarang masuk ke rumah saja. Jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi." Mendengarkan hal itu, Dias pun mengiyakan tawaran itu. Dan kali ini mereka sangat yakin jika Simbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Dias, rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya pun semuanya benar-benar lawas. Ricky sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk beristirahat. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar kembali suara gamelan dan tentu saja hal itu membuat terkejut Dias. Sekarang Dias baru paham mungkin rombongan itu adalah rombongan dari orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelan seperti itu terasa dekat sekali? Dan kemudian Simbah pun menuju ke pintu dan membukanya, dan di depan di sana ada anak kecil. Wajahnya sangat pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Dias menjadi gelisah sendiri. Simbah pun tampak mengobrol lama mencoba mencuri dengar. Dias hanya bisa mendengar kalimat patah-patah, kalimat yang didengar Dias hanya "Wayai seto bolo randak, giliran mati saudaramu." Habis itu kemudian pintu ditutup kembali, dan kemudian Simbah pun kembali masuk dan mengambil kain lalu menutup kepalanya dengan kain itu seperti dikerudungkan. Di sana Dias pun bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Dias apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat Dias ragu karena ia harus menjaga Ricky. Namun ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama jika melihat wajah anak pucat itu seperti ada sesuatu yang sangat aneh. Dias pun kemudian ikut setelah lama-lama menimbang-nimbang keputusannya. Rupanya Dias dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak sekali orang yang sudah menunggu, dan benar saja dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak berselang lama, pandangan Dias kembali menuju ke arah pintu rumah. Keluarlah 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayat yang membuat Dias tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan proses pemakaman? Kok diadakan pemakaman kembali ya? Dan pada saat itu ternyata Simbahlah yang memimpin acara itu. Kemudian ia terlihat berjalan di barisan paling depan. Karena sudah setengah jalan, Dias pun terpaksa mau tidak mau harus ikut rombongan itu. Selama perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Dias tidak habis pikir. Namun ia tetap mencoba menahan diri. Sampai tidak lama kemudian tibalah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang semuanya sama pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Kemudian si mayat pun sudah diturunkan, dan ketika keranda dibuka, Dias pun hanya bisa terdiam dan bengong ketika melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu rumahnya Simbah. Sialan, batin Dias seolah-olah tidak percaya apa yang sedang ia lihat. Semakin dilihat, wajahnya terlihat semakin sama persis dengan apa yang dia saksikan. Tidak mungkin ia salah melihat, dan mau tidak mau Dias pun menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah-tengah pemakaman, Dias kala itu melihat gelagat yang sangat aneh, di mana semua orang-orang tampak sedang menari-nari, dan beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Dias tidak bisa mengerti adalah si bocah yang dimakamkan dengan mata yang masih terbuka lebar itu.
Sedangkan di sisi lain, di tempatnya Ricky, disitulah keadaan hening sepi sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Ricky, dan ia kemudian lalu terbangun dari tidurnya meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru teringat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seseorang wanita tua yang menawarkan rumahnya, dan dicarinya Dias namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Ricky pun kemudian mencoba memanggil-manggil Dias, akan tetapi tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu, dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran kelaminnya belum kembali normal, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Ricky pun kemudian berdiam diri sebentar, terlihatnya langit-langit di atas rumah itu. Wah, masih gelap ternyata, ucapnya di dalam hati, dan itu artinya satu malam ini belum terlewati. Kemudian Ricky pun kembali masuk ke dalam rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampailah ia di dalam rumah, tiba-tiba saja ia merasa penasaran dengan ruangan di dalam rumah milik wanita tua itu. Dengan perlahan-lahan, Ricky kemudian mendekat di dalam rumah. Ricky kala itu mencium bebauan yang sangat familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana sih Ricky tahu bebauan itu? Karena rupanya Ricky sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan daun itu untuk membersihkan gigi alias nginang. Tangan Ricky kemudian cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Ricky pun begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini dan itu. Sampai kala itu pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Ricky kemudian mendekati pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Ricky pun mengangkatnya. Akan tetapi perasaan Ricky tidak terasa enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih itu pun tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang ataupun umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu. Bebauan apa biasa ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempat itu ada sesosok makhluk yang sudah terkenal sedang mengawasinya. Akan tetapi Ricky mengabaikan semua itu, dan kemudian dengan pelan-pelan Ricky pun membuka kotak itu. Setelah kotak terbuka, Ricky kemudian menatap heran karena yang ia lihat di dalam kotak itu hanya tumpukan pakaian yang bernuansa warna putih yang tertutup berantakan. Ricky kemudian bersiap-siap untuk menutup kotak itu lagi. Akan tetapi tiba-tiba saja ia curiga dengan pakaian itu, dan kemudian diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus jenazah. Sontak saja Ricky pun langsung melempar bagian itu, dan begitu saja tiba-tiba ketika Ricky bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu, matanya kala itu tercekat menatap sesosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sesosok pocong tengah berdiri tepat di depannya, ingin segera pergi, namun kaki Ricky malah kaku tak mau digerakkan. Sementara sosok pocong itu masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Ricky minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa yang tidak akan terlupakan. Disitulah akhirnya Ricky mendengar suaranya yang lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong itu kemudian mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Ricky yang masih mematung ketakutan benar-benar merasakan sarafnya hingga suara pintu terbanting membuat Ricky tercekik panik. Dilihatnya kemudian nenek tua itu sudah kembali dengan wajah marah dan kemudian memaki-maki dirinya. Entah apa yang terjadi. Kemudian ia melihat simbah itu mencekram ujung kain kafan si pocong itu. Kemudian menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu.
Kejadian yang baru saja terjadi membuat Ricky tidak bisa habis pikir. Wanita tua itu menatap Ricky dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang-bayang di benak pikiran Ricky bahkan hingga saat ini. Dias pun baru sadar sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Dias dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Akan tetapi tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Dias. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah dan disinilah Dias merasakan firasat-firasat teramat buruk, maka ia segera meninggalkan tempat itu. Setelah ia berlari meninggalkan rombongan yang sedang melakukan prosesi pemakaman mayat itu, Dias kemudian sampai di rumah Simbah dan Dias pun kala itu melihat Ricky. Mata mereka saling menangkap satu sama lain dan disinilah mereka berdua curiga dengan desa ini. Mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah-tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Ricky kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Nak, kamarnya sudah disiapkan. Silakan tidur dulu kamu." Dan pada saat itu, mau tidak mau, mereka pun akhirnya masuk ke sebuah kamar yang sangat asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Akan tetapi, mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan sampai di tengah-tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang rasa lelah. Tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis seperti dari tempat yang sangat jauh. Ya, suara itu adalah suara ayam yang pernah terdengar. Dias yang pertama kali terbangun, kemudian ia melihat ke sana kemari untuk melihat sesuatu. Sampai akhirnya Dias pun menggoyang-goyangkan badan Ricky dan baru sadar wajah Ricky terlihat sangat pucat pasi seperti menyembunyikan sesuatu. Ki, dengar atau tidak kamu Ki? Ricky masih diam, mencerna setiap kalimat dari Dias sampai akhirnya ia mengatakan, "Yas, kamu percaya tidak Yas sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Dias dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam ke arah Ricky. Ia tidak tahu harus menceritakan dari mana dulu. Iya, aku pernah dengar. Katanya jika dengar suara ayam, artinya ada sosok pocong di dekat sini. Akhirnya Dias pun melanjutkan pembicaraannya dan dia pun kemudian menceritakan sebuah kejadian yang menimpanya kepada Ricky. "Ki, desa ini tidak beres Ki. Ayo pergi dari sini Ki. Itu loh burungmu, sudah tidak apa-apa kan? Sudah sembuh kan?" Mendengarkan kalimat itu, Ricky pun kemudian juga mengatakan, "Yas, sepertinya Simbah." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba saja Ricky menatap ke arah jendela kamar yang hanya tertutup horden. Di sana ia melihat wajah yang mengintip. "Yas, ayo kita pergi saja dari sini Yas." "Ada apa Ki?" Itu di jendela Yas, di jendela." Ricky menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simbah. Ya, sangat terkejut ketika mereka melihat sosok Simbah di balik jendela itu. Saat itu, Dias pun langsung mengemasi barang bawaannya diikuti oleh Ricky. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Akan tetapi, baru saja membuka pintu kamar di depannya, Simbah sudah berdiri dengan wajah menatap Ricky dan juga Dias bergantian. "Mau kemana nak?" Maaf Mbah, kami mau pulang Mbah." "Mau pulang kemana? Sudah di rumah sini saja enak." "Enggak Mbah, kami mau ke rumah saya sendiri Mbah."
Simba awalnya hanya berdiam diri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman. Ya, senyumannya mengerikan yang tidak pernah Dias dan juga Ricky lihat seumur hidupnya. "Penyakitmu sudah sembuh kan, Nak?" Ricky pun terdiam lama dan di sini Dias pun kemudian berkata, "Mbah, sebenarnya sampean itu siapa sih, Mbah?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Dias dan juga Ricky menggigil karena ketakutan. Bulu kuduk mereka pun berdiri dan dada mereka pun berdetak tanpa henti. "Desa kematian," ucap Simbah itu, dan kemudian Simbah pun dengan langkah tertatih-tatih kemudian mendekati mereka berdua yang sedang beringsuk ke arah mundur. "Siapa saja yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Sudahlah, nurut saja dengan ucapanku." Di tengah-tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu kembali terdengar semakin sering. "Kalian mendengar suara itu, Nak? Tahu kan artinya?" Dias dan juga Ricky pun masih menjaga jarak dari langkah Simbah. Itu pocong." Setelah mengatakan kalimat itu seolah-olah ada sesuatu yang membuat perasaan mereka berdua tidak enak. Dan benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Setelah mendengar suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari anyaman bambu itu pun serempak terdengar suara gebrakan di semua sisinya. Simbah pun kemudian tertawa semakin keras. Nyali mereka berdua benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan, seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh di atas tanah dengan mata masih mendelik melotot ke arah mereka berdua. Simbah kemudian mulai merangkak, kedua kakinya seimbang seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya dengan bibir yang berkomat kamit, entah apa yang sedang ia ucapkan. Kemudian Simbah pun terus mendekat ke arah mereka berdua. Ricky yang sudah mulai melantunkan doa-doa meminta agar siapapun bisa menolongnya, sedangkan Dias hanya terdiam sembari meracau. Saat itulah tiba-tiba saja tercium aroma familiar yang seolah-olah menyadarkan mereka berdua. Aroma itu adalah aroma Semboja. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali mereka berdua perlahan-lahan mulai sirna. "Dias, di belakang ada pintu," teriak Ricky. Mereka kemudian bergegas lari dan kemudian Simbah pun masih berusaha mengejar mereka berdua. Dilihatnya kotak yang Ricky lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya itu. Apa yang dimaksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah Simbah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma Semboja itu pun masih tercium sangat menyengat, namun anehnya hanya dia saja yang bisa mencium bau itu. "Ikut aku, Ki. Ayo, Ki." Entah terjepit atau apa, dia tiba-tiba saja merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Dan benar saja, langkah mereka perlahan-lahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Dias meyakinkan Ricky desa itu telah dihuni oleh banyak sekali mayat. Pertanyaannya adalah kenapa mayat itu harus dikuburkan lagi? "Kain kafan, Yas. Apa hubungannya ya?" Dias terlihat bingung mendengar pertanyaan dari Ricky. "Di kotak yang ada di dapur ada banyak sekali kain kafan di situ, Yas." Dias dan juga Ricky pun masih berpikir sampai ia baru sadar di tempat mereka berdiri. Mereka tidak sendirian lagi dan dari balik pohon banyak sekali sepasang mata yang tengah mengawasi mereka berdua. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sesosok pocong. Tidak hanya satu pocong itu, namun hampir ada puluhan pocong sedang mengawasi mereka berdua. Ricky dan juga Dias pun hanya bisa terdiam mematung sendiri-sendiri.
Dan pada akhirnya mereka berdua pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti mereka berdua. Yang mengerikan, pocong-pocong itu bisa terbang di atas mereka. Akan tetapi sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Pocong-pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Dias berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman itu. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal dengan Ricky, ia bisa menciumnya. Aroma semboja yang hanya tercium di hidung Dias kini mulai tercium juga di hidung Ricky. Wangi, ucap Ricky sembari melihat ke sana kemari hingga Dias pun menunjuk ke arah sesuatu. Ya, sesuatu gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Dias lihat. Di situ Ki, mayat yang dikuburkan tadi. Semakin dekat, suara ayam itu terdengar semakin jelas dan benar saja dari kejauhan terlihat seseorang sedang menyaruk-nyaruk tanah itu. Dan di sekitarnya banyak sekali dikelilingi dengan ayam-ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani itu, ucap Dias. Seketika mereka berdua pun langsung berlari tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos 2, di sanalah mereka bisa melihat pagar besi tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keadaan keringat dingin, mereka pun kemudian mendekat. Ada sumber cahaya di dalam dan kemudian digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. Asem, kalian toh yang ninggalin KTP di pos ini. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas itu pun melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Kemudian mereka berdua diceramahi oleh pemuda parubaya itu dengan wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah terhadap mereka. Dias dan juga Ricky pun hanya bisa terdiam, mengangguk pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Dan setelah beberapa saat barulah terdengar suara motor mendekat. Ada yang masuk, kemudian adalah seseorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar, kemudian ia menatap Dias dan juga Ricky. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Dias dan juga Ricky diam lama. Masih hidup ternyata ya kalian-kalian ini. Pria itu kemudian meneguk kopi di meja kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah ceritakan saja kemana kalian selama 2 hari ini ya. Lalu Ricky pun bertanya, ada desa ya Pak di sini? Terlihat 2 penjaga itu pun saling melihat satu sama lain. Ada. Bapak itu pun terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung sembari berbisik. Kemudian ia bertanya kepada orang yang lebih tua darinya. Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak, kata si penjaga yang lebih muda sembari menghisap rokok dengan wajah bapak itu tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Dias dan juga Ricky hanya bisa mengangguk bersamaan. Syukurlah, syukur, jawab si bapak. Alas terawas iki pancen angker. Dulu sudah terkenal bahwa banyak pernah melihat jika ada tempat yang namanya 1000 pintu. Pohon keramat yang kabarnya jika dilihat ada di desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Kematian. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang berada di ruangan itu pun terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Jika ada yang mengetahuinya, dia pasti bisa tahu keberadaan desanya. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah yang ganjil. Jika sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Dias dan juga Ricky pun saling memandang satu sama lain.
Sekarang aku mau tanya, apa yang kalian rasakan? Disinilah Ricky awalnya bingung apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya, dan pada akhirnya dengan bantuan Dias, Ricky menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Musibah, alat vitalnya membesar. Si bapak pun hanya terdiam, tampak tidak terkejut sama sekali seperti pernah melihat ini sebelumnya. Kemudian bapak itu pun meminta agar Ricky tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam bapak itu memijit-mijit kaki Ricky, dan ajaibnya alat vitalnya yang membesar perlahan-lahan kembali normal lagi. Besok kamu itu jangan kencing sembarangan lagi, ucap bapak itu memberi wejangan. Setelah percakapan itu, Ricky dan juga Dias pun berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Ricky yang pertama pergi ketika Dias akan beranjak. Ia kembali menemui bapak dan kemudian bertanya dengan wajah penasaran. Maaf pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya itu siapa ya pak? Wajah si bapak itu tampak berpikir kemudian berucap. Itu namanya Sarti. Sarti? Ucap Dias mengulangi. Kamu tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang, dan desa itu dimiliki oleh Simba itu. Berarti Simba ini manusia toh pak? Si bapak pun hanya bisa terdiam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini Dias pun mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan hingga pembawa bala ataupun kesialan bagi keluarga yang tidak disukai. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.